Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana pada hari ini kita bisa bertatap wajah dalam acara diseminasi calon guru penggerak angkatan 11 dari sekolah kita SDN Ciranjang 02, yaitu 2 orang calon guru penggerak yang berada di samping saya ini, yaitu Ibu Laila Widya dengan Ibu Putu Laila Sundayani. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW. Kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Ciranjang 02 beserta seluruh Dewan Guru SDN Ciranjang 02 yang hadir pada acara diseminasi pada hari ini. Untuk agenda acara diseminasi pada hari ini yaitu 1. Pembukaan, kedua dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, keempat acara pokok yaitu penyampaian materi, kelima kilas balik dan doa tutup. Baiklah, untuk keberkahan acara ini marilah kita buka dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya semua dimohon untuk berdiri. Sana
Selanjutnya sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SDN Ciranjang 2. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini dalam pelaksanaan kegiatan diseminasi untuk CGP calon guru penggerak Ibu Laila Widya dan Ibu Putu Laila Sundayani, alhamdulillah pada pagi ini berkat kita semua terlaksana mungkin kegiatan pagi hari ini adalah salah satu kegiatan atau pendidikan calon guru penggerak kaitannya dengan diseminasi. Ibu, diseminasi ini tentang budaya positif. Kaitannya dengan budaya positif adalah diselenggarakan untuk memotivasi kita sebagai guru dan ketenaga kerjaan di sekolah. Kaitannya dengan hal tersebut merupakan motivasi dan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Budaya positif ini di sekolah adalah nilai-nilai yang atau keyakinan-keyakinan di sekolah yang bersifat yang berpihak pada murid. Jadi budaya positif ini akan kita terapkan dan kita biasakan di sekolah. Ujungnya yaitu ada nilai-nilai atau tambahan atau nilai yang diterapkan pada siswa atau murid. Jadi budaya positif ini yang nanti akan dikemukakan atau yang disampaikan oleh Ibu Putu maupun Ibu Laila tentang budaya positif. Pentingnya budaya positif, mungkin budaya positif di sekolah pondasi utama ya Bu, sebab budaya positif atau lebih kita kenal dengan kalau nilai tentang angka itu tidak akan ada nilainya ketika nilai adab atau perilaku kita kurang baik. Jadi halnya dengan budaya positif ini adalah salah satu yang utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi siswa. Dalam budaya positif tujuannya yaitu mungkin untuk CGP sendiri ini untuk menyebarkan hasil penelitian untuk diketahui dan dimanfaat secara luas oleh kita guru dan siswa di lingkungan sekolah. Selamat kepada Ibu Widya, Bu Laila Widya, Ibu Putu Laila dan Ibu Laila Widya. Mudah-mudahan dalam kaitannya diseminasi di sekolah khususnya Ciranjang 2 akan lebih lagi membudayakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Untuk itu Ibu ucapkan selamat kepada Ibu berdua. Mudah-mudahan kaitannya dan CGP ini Ibu terus menerapkannya di lingkungan sekolah. Mungkin itu harapan dari saya sebagai kepala sekolah dan Ibu mudah-mudahan mendapatkan hasil yang lebih baik atau hasil yang memuaskan ke depannya dalam pencapaian CGP. Kurang lebihnya mungkin sampaikan sedikitnya Ibu ucapkan selamat
menyampaikan atau mensosialisasi tentang diseminasi budaya positif. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan tentang acara pada kesempatan hari ini, yaitu diseminasi dari 2 calon guru penggerak di sekolah kita. Baiklah, kita simak untuk materi yang akan disampaikan oleh Ibu Putu Laila Sundayani SPD, calon guru penggerak angkatan 11 di SDN Cirajang 22. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator atas kesempatannya bagi saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, juga Bapak dan Ibu Guru yang hari ini bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu tugas saya dalam pendidikan guru penggerak. Baik Bapak dan Ibu, biar semangat, gimana kalau saya pantun dulu? Siap ya Bapak Ibu? Jangan lupa bilang cakep. Siap ya Bapak Ibu? Siap. Putih-putih bunga melati, tumbuh dekat pohon kemangi. Izinkan saya untuk berbagi di acara diseminasi. Terima kasih. Semangat ya Bapak Ibu. Semangat. Baik Bapak Ibu, silakan Mbak Ojak. Hari ini saya akan mendiseminasikan budaya positif, dan ini merupakan latar belakang kenapa kegiatan hari ini akan dilaksanakan. Bapak dan Ibu boleh melihat tampilan di depan ini ya Bapak Ibu. Ini adalah latar belakang. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai lahan bercocok tanam ya Bapak dan Ibu, di mana kita sebagai guru harus dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, yang aman, juga menyenangkan bagi anak didik kita atau murid-murid kita ya Bapak Ibu, sehingga nantinya akan tumbuh karakter-karakter murid. Nah, salah satu tanggung jawab kita sebagai guru adalah menciptakan lingkungan positif dari seluruh warga sekolah yang nantinya akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan baik, dan dari kebiasaan-kebiasaan tersebut akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik, dan pada akhirnya karakter-karakter baik tersebut akan membentuk suatu budaya positif. Nah, terkait budaya positif, apa itu yang dimaksud budaya positif? Ini ya Bapak Ibu, budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ini merupakan konsep inti dari budaya positif, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas dan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan juga segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan melakukan sebuah percobaan. Bapak Ibu silahkan dengan rekan sebelahnya kita lakukan percobaan ini Bapak Ibu. Satu orang dari Bapak Ibu silahkan mengepalkan tangan Bapak dan Ibu. Silahkan bayangkan bahwa di kepalan tangan Ibu menggenggam sesuatu yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu. Nah, kemudian rekan di sebelah Bapak Ibu boleh memaksa, boleh memberi bujukan, boleh juga menggoda agar Anda mau membuka kepalan tangan Anda. Silakan, yang satu orang membujuk,
Silakan, boleh dibujuk, boleh dirayu, boleh digelitik, boleh di Nah, ayo silakan Bapak Ibu. Nah, ayo. Ayo, boleh membujuk, boleh mengintimidasi, boleh menggoda, boleh menggelitik sehingga rekan Anda itu mau membuka kepalan tangannya. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Nah, kira-kira Bapak Ibu, nih yang tadi tangannya menggenggam nih, kira-kira Bapak Ibu akan tetap pada pendirian Bapak Ibu untuk menggenggam tangan Ibu atau mau membukanya? Tetap. Tetap? Kenapa Ibu? Boleh diungkapkan kenapa? Karena apa yang kita genggam lebih berarti atau itu barangkali sangat berguna genggaman itu sehingga tidak bisa dilepas begitu saja. Oh, siap. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu. Menurut Ibu Haji Lilis, beliau katanya tidak akan membuka kepalan tangannya karena menurut beliau apa yang ada di genggamannya merupakan barang yang berharga, sehingga meskipun ada pihak-pihak lain yang mencoba untuk membujuk, merayu untuk membukanya, tapi tetap pendirian beliau tetap mengepalkan tangannya. Begitu ya Bapak Ibu. Betul sekali bahwa ini adalah yang disebut dengan kontrol diri ya Bapak Ibu, bahwa kitalah yang mengontrol diri kita, apakah kita mau tetap menggenggam tangan kita atau kita mau membukanya ya. Itu tergantung kepada kontrol diri kita. Baik, ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak dan Ibu. Ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, serta ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Baik. Nah, kenapa kita harus merubah Bapak dan Ibu? Kenapa kita harus mengubah paradigma stimulasi respon ke pendekatan teori kontrol? Bapak Ibu boleh melihat tampilan di sini ya Bapak Ibu, yang stimulus respon dengan teori kontrol. Ada perbedaan ya Bapak Ibu, silakan bisa disimak Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu mana yang lebih tepat Bapak Ibu? Apakah stimulus kontrol atau stimulus respon, ataukah teori kontrol? Teori kontrol yang lebih tepat ya Bapak Ibu. Setuju ya Bapak Ibu, sepakat ya? Baik. Nah, terkait dengan disiplin positif Bapak Ibu, seperti tadi yang sudah dikemukakan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, bahwa disiplin positif ini penting ya Ibu untuk kita wujudkan kepada anak didik kita, sehingga anak didik kita akan memiliki atau menerapkan disiplin diri tanpa hukuman maupun hadiah. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka akan berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan nilai-nilai kebajikan, ini ada contoh nilai kebajikan dari beberapa institusi ya Bapak dan Ibu. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, ini menurut profil pelajar Pancasila ada 6 elemen ya Bapak dan Ibu. Yang pertama ada apa Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya. Kemudian yang tengah ini menurut IBO Primary Years Program, yaitu terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian yang ketiga adalah menurut keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, namun
dari kurikulum Merdeka yang saat ini kita terapkan di sekolah kita, tentu saja kita sudah tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila. Betul ya Bapak Ibu? Bahwa apapun kegiatan kita dalam mewujudkan pendidikan di sekolah kita itu harus mengacu kepada profil pelajar Pancasila, sehingga anak didik kita nantinya akan memiliki nilai-nilai atau karakter-karakter yang mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, Bapak Ibu, sekarang ada motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, ternyata perilaku manusia itu memiliki 3 motivasi ya Bapak Ibu. Ada yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang merupakan itu yang kedua itu merupakan motivasi ekstrinsik, jadi bukan berasal dari diri sendiri. Sedangkan yang terakhir adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka inginkan, yaitu merupakan motivasi intrinsik. Nah, Bapak Ibu, boleh kita menyimak contoh-contoh motivasi ini Bapak Ibu, silakan. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Silakan Bapak Ibu. Boleh dilihat, ada 3 motivasi ini Bapak Ibu. Yang pertama, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Ataukah Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan? Ataukah Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu? Nah, ini silakan Ibu bisa merefleksikan mungkin ya diri Ibu atau Bapak. Apakah motivasi yang mendasari kita untuk melakukan tindakan tersebut ya? Bisa saja tindakan yang Bapak Ibu lakukan merupakan kombinasi dari 2 motivasi ataupun kombinasi dari ketiganya ya. Sepakat ya Bapak Ibu? Ya. Nah, kemudian ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada perbedaan dari ketiganya ya Bapak Ibu. Jika hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah atau berupa hukuman. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu, apakah di kelas nih Bapak dan Ibu pernah memberi hukuman kepada anak didik kita? Pernah? Boleh diungkapkan seperti apa contohnya Bapak Ibu? Contoh hukuman Bu. Misalnya kalau kelas 1 tidak menulis atau tidak mengerjakan PR, itu disuruh ditulis aja sekarang misalnya hari ini daripada tidak mengerjakan PR ya. Enggak, jangan banyak-banyak. Kalau ke kelas 1 yang penting dia punya tanggung jawab harus mengerjakan tugas PR tersebut. Iya. Ya, baik, terima kasih Bu. Kemudian kita lanjutkan ke konsekuensi. Kalau konsekuensi Bapak Ibu itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Mungkin Bapak dan Ibu bisa menyampaikan contoh konsekuensi seperti apa ya? Tindakan yang mencerminkan konsekuensi. Untuk konsekuensi ini kan adanya rencana yang dibuat. Misalkan begini, di kelas misalkan jika seseorang merusak barang temannya itu harus mengganti sebagai konsekuensi. Itu mungkin contohnya. Oh iya, siap. Terima kasih Pak Ujang. Kemudian yang terakhir ada restitusi. Nah, restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, kalau di kelas kita ya Bapak Ibu, kita tentu saja pernah mengalami atau mendapatkan permasalahan siswa ya, betul ya Bapak Ibu? Nah, menurut Bapak dan Ibu setelah menyimak perbedaan dari ketiga ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, apa yang paling tepat nih yang perlu kita lakukan untuk
menangani permasalahan siswa? Apa Bapak Ibu? Mana yang paling tepat Bapak Ibu? Restitusi, ya. Ya, baik. Ya, saya juga sepakat ya Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena dengan restitusi kita itu akan diharapkan ya anak didik kita itu akan lebih bertanggung jawab ya Bapak Ibu terhadap tindakan apapun yang dilakukan. Berikutnya Pak Ujang. Nah, ini Bapak sifat-sifat hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jika hukuman itu sifatnya negatif ya Bapak Ibu, jadi menurut Bapak Ibu boleh tidak dilakukan kalau sifatnya negatif? Tidak ya. Ini contoh nih kata-kata yang bisa diungkapkan jika kita melakukan hukuman. Semisal, awas kalau dilakukan lagi ya, itu seperti ancaman ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian kalau konsekuensi ini sifatnya netral. Kalau netral mungkin boleh dilakukan atau boleh tidak gitu ya Bapak Ibu. Nah, akan tetapi ada satu lagi nih, restitusi yang sifatnya positif. Nah, tentu saja dari ketiganya kalau kita harus milih gitu ya Bapak Ibu, tentu saja kita harus memilih sikap yang positif. Sepakat ya Bapak dan Ibu? Baik, berikutnya Pak Ujang. Nah, sekarang ada penghargaan Bapak Ibu. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Nah, mungkin Bapak dan Ibu, saya juga ini baru sadar gitu ya Bapak Ibu, baru memahami bahwa ternyata penghargaan dan hukuman itu sifatnya kurang tepat untuk kita laksanakan ya Bapak Ibu. Nah, kenapa? Alasannya ini Bapak Ibu, ternyata penghargaan itu memiliki dampak yang kurang baik. Di antaranya penghargaan itu tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum. Nah, Bapak Ibu, mari kita menganalisis Ibu pernyataan-pernyataan berikut. Apakah pernyataan ini termasuk konsekuensi ataukah hukuman ya Bapak Ibu? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku, kalimatnya seperti ini: saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Baik. Yang kedua Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, betul. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Baik. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Konsekuensi. Hukuman. Kenapa hukuman Ibu Puri? Ya, baik. Kemudian lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Konsekuensi. Baik ya Bapak Ibu, sekarang sudah bisa membedakan ya Bapak Ibu, mana yang konsekuensi, mana yang hukuman. Nah, kemudian kita akan berlanjut ke keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Kenapa kita harus keyakinan kelas yang kita lakukan, bukan peraturan, begitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu boleh disimak kembali Bapak. Ada 2 pertanyaan nih Pak. Yang pertama, Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira kenapa ya Bapak Ibu? Supaya apa nih kita harus pakai helm? Untuk keselamatan mungkin ya. Oh iya. Harus menggunakan helm. Untuk keselamatan menurut Ibu Widya. Yang lain mungkin Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apa ya? Kenapa kita harus menggunakan helm? Mematuhi peraturan lalu lintas. Apa Bu? Mematuhi peraturan lalu lintas. Baik.
Kemudian ya kita lanjutkan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Menjaga kesehatan. Untuk menjaga kesehatan. Untuk ya. Dan penyebaran? Mengapa kita harus menggunakan masker itu karena penyakit itu istilahnya menular melalui udara, dan kemudian mengapa kita harus mencuci tangan, dibuat aturan sebab perpindahan kuman itu melalui tangan. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, jika untuk yang tadi pertanyaan 1 itu nilai keselamatan tadi ya, kenapa harus memakai helm? Karena biar selamat gitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kenapa harus menggunakan masker? Itu kan tadi untuk kesehatan. Nah, Bapak Ibu, nilai keselamatan dan nilai kesehatan itulah yang merupakan keyakinan kita gitu ya, bentuk keyakinan. Nah, keyakinan kita itu akan lebih mudah untuk kita laksanakan gitu ya Bapak Ibu. Misalkan tadi kayak apa tadi menggunakan helm, meskipun tidak ada aturan, tapi kalau kita yakin untuk keselamatan, tentu kita pasti akan tetap memakai helm, begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, silakan lanjutkan Pak Ujang. Keyakinan kelas Bapak Ibu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid dan siswa ya, dan sifatnya universal. Kemudian peraturan biasanya dibuat oleh guru dan hanya bersifat satu arah. Nah, dari situ sudah jelas ya Bapak Ibu bahwa lebih tepat itu adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah prinsip atau nilai yang dipegang oleh suatu kelompok atau komunitas dalam konteks pendidikan. Ini mencakup komitmen untuk saling menghormati, bekerja sama, bertanggung jawab, berusaha maksimal, dan mendukung pembelajaran yang aktif. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah membentuk keyakinan kelas kita di masing-masing kelas? Belum? Belum? Kenapa belum, Bu Laila, Bu Widya? Karena ini untuk membentuk suatu keyakinan kelas mungkin yang pertama kita butuh waktu dulu, harus diprogram dulu, kemudian kesiapan untuk pembentukan keyakinan kelas ini mungkin ini membutuhkan suatu kerjasama yang solid antara pihak sekolah, kemudian guru, siswa, dan atau bila perlu ini memerlukan dari peran serta orang tua ya. Baik, itu menurut Ibu Widya. Nah, Bapak dan Ibu yang telah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, nah apakah keyakinan kelas yang Bapak Ibu sudah rancang begitu sesuai dengan prosedurnya Bapak Ibu? Nah, ini merupakan prosedur keyakinan kelas yang seharusnya kita rancang ya Bapak Ibu. Yang pertama, keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Yang berikutnya sedikit saja namun mudah diingat ya Bapak Ibu. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah. Kemudian semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nih di kelas Bapak Ibu keyakinan kelasnya ada berapa buah Bapak Ibu? Ada 5, tepat Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas itu tidak harus banyak ya Bapak Ibu, sedikit saja 3 sampai 7 gitu ya, supaya anak itu mudah mengingatnya. Dan juga kalimatnya juga harus yang positif ya Bapak Ibu. Contohnya misalnya begini, anak misal mengutarakan jangan membuang sampah. Kita rubah menjadi kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Buanglah sampah pada tempat sampah. Betul, buanglah sampah pada tempatnya. Atau jagalah kebersihan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Intinya kalimatnya harus yang positif ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, biar lebih semangat kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu.
Ayo berdiri Bapak Ibu. Kita joget dulu nih biar semangat. Siap Bapak Ibu, joget dulu biar rileks. Biasa aja jogetnya mah bebas Bu. Sambil nyanyi ya Bapak Ibu biar semangat. Cikini ke gondang dia. Hari ini kita belajar bersama. Cikampek, Tasikmalaya. Meskipun capek hatiku bahagia. Mari bersama. Tapi lalu kita berdoa. Kedonang dia, hari ini kita belajar bersama. Cikampek, Tasikmalaya. Meskipun capek hatiku bahagia. Ke Jayapura, mari belajar dengan penuh seksama. Madura sampai Papua, duduk yang rame lalu kita berdoa. Di mana kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan ya Bapak dan Ibu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar tersebut dapat terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar kita Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Ini ya Bapak Ibu, ada kesehatan, ada rumah, juga makanan. Ya, ini ketiganya harus terpenuhi gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kasih sayang itu contohnya rasa diterima, rasa dipedulikan, kemudian menjadi bagian dari kelompok. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan. Ini contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan juga didengar. Kemudian untuk kebutuhan dasar kebebasan itu contohnya mandiri, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kesenangan ini contohnya bermain, tertawa, dan juga humor. Baik, berikutnya ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Yang pertama,
posisi kontrol penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Pak Ujang, boleh slide berikutnya? Nah, ini perbedaan Bapak Ibu, perbedaan dari 5 posisi kontrol ya. Yang pertama ada tadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau dan manajer. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, mungkin kita bisa melakukan ini ya Bapak Ibu, bisa lari mengelilingi lapangan 2 kali. Itu kan sifatnya menghukum ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian kalau posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah, kita mungkin bisa mengemukakan ini nih, Bu. Sudah berulang kali diberitahu kenapa kamu selalu membuat guru kecewa. Kemudian kalau posisi kontrolnya teman, yang ini ya Bapak Ibu, ayo dong ikuti aturan sekolah. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi. Kemudian kalau posisi pemantau itu, kamu sudah melanggar pelaturan, jangan diulangi lagi. Sedangkan kalau manajer, apa kamu tahu kesalahanmu, bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu. Nah, Bapak dan Ibu, menurut Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol ini mana yang paling tepat Bapak Ibu? Manajer ya Bapak Ibu? Ya? Sepakat Bapak Ibu? Ya, baik. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini dampak-dampak dari posisi kontrol yang mungkin kita lakukan terhadap anak didik kita ya. Jika posisi penghukum ini kan bisanya menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, hukuman fisik dan verbal, itu dampaknya anak bisa saja menjadi dendam terhadap guru ya. Kemudian bisa saja anak itu menjadi tidak suka terhadap guru tersebut. Kemudian jika posisi kontrol kita pembuat rasa bersalah, itu suara kita lembut, namun tetap menyalahkan siswa ya Bapak Ibu. Guru menyatakan kesalahan pada siswa, dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Kemudian posisi kontrol teman, guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya murid bergantung pada satu orang dan membuat murid tidak mandiri. Kemudian posisi pemantau itu nada bicara dan ekspresinya datar. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya adalah jika kontrol terlalu longgar, beberapa siswa mungkin kehilangan fokus atau merasa kurang termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, sedangkan yang menurut Bapak Ibu ini adalah yang terbaik adalah posisi kontrol manajer. Nah, dalam posisi ini suara kita netral, tercipta identitas positif atau berhasil mengajukan pertanyaan bermakna, kemudian membantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya ini positif ya Bapak Ibu, murid menjadi mandiri dan murid mampu memecahkan masalahnya sendiri. Baik Bapak Ibu nih, kita analisis kembali Bapak Ibu. Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Jika ada ucapan seperti ini, Bapak, saya kecewa sekali dengan kamu, itu posisi kontrol apa ya Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah? Ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Sama. Ayo silakan, boleh berpendapat. Mau menyampaikan Bu Alin? Boleh? Nah, ini ada 5 kan tadi ya. Mohon dikit-kit. Menurut saya yang tadi itu, saya kecewa sekali dengan kamu, terus kamu tidak pernah benar melakukannya, berada dalam posisi rasa bersalah ya, karena ditekankan bahwa anak itu telah melakukan kesalahan, jadi dia tidak melakukan hal yang seharusnya. Baik, terima kasih Bu Alin. Kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan, Pak Ujang, silakan Pak Ujang. Yang ini Bapak Ibu, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Apa itu ya? Posisi kontrol apa Bapak Ibu?
Teman ya, sepakat ya Bapak Ibu. Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Tahu kan? Apa itu? Manajer atau pemantau nih Pak, Bu? Apa? Pemantau ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sudah jelas, ini adalah posisi kontrol manajer. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke segitiga restitusi. Pernahkah Bapak Ibu mendengar segitiga restitusi? Sudah? Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, Bapak dan Ibu, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada 3 tahapan Bapak Ibu dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, untuk segitiga restitusi ini bisa kita laksanakan untuk menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak didik kita ya Bapak Ibu. Kita lakukan sesuai dengan tahapan segitiga restitusi tadi. Nah, langkah-langkahnya seperti ini Bapak Ibu. Boleh disimak Bapak Ibu. Nanti juga boleh dipraktekkan oleh Bapak dan Ibu sendiri ya. Supaya anak-anak kita nanti lebih bertanggung jawab, kemudian menyadari kesalahannya sendiri, begitu ya Bapak Ibu. Silakan boleh disimak oleh Bapak dan Ibu contoh-contoh menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Baik, lanjut Pojang. Oh, sudah beres ya. Nah, Bapak dan Ibu, kira-kira nih adakah pertanyaan yang ingin diajukan? Dari pemaparan yang Ibu sampaikan dari awal sampai akhir, saya menggarisbawahi yang akhir saja tentang restitusi. Untuk restitusi, bisa tidak Ibu membuat sebuah contoh atau kasus untuk kita lebih paham bagaimana pelaksanaan dari segitiga restitusi tersebut? Ya, baik Bapak Ibu, Pak Ujang meminta contoh katanya ya Bapak Ibu, yang seperti apa contoh segitiga restitusi itu. Nah, begini Ibu Bapak, saya di kelas pernah memiliki permasalahan siswa. Contohnya ada siswa yang kerap kali terlambat ya Bapak Ibu. Misalnya pembelajaran sudah berlangsung setengah jam gitu ya, kemudian anak itu baru datang. Nah, akibatnya kan dia terlambat ya Bapak Ibu. Kalau sering ya ketinggalan pelajaran. Kalau sering dilakukan kan ya masa gitu ya gak ada perubahan gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, tentu saja untuk mengatasi permasalahan ini kita perlu melakukan segitiga restitusi. Kita misalnya panggillah anak itu tersebut, kemudian kita ajak ngobrol. Kalau kelas 1 kan secara kaku nggak mungkin ya Bapak Ibu, di anak itu kan bisa takut, jadi kita lakukan secara ngobrol aja lah, kayak ngobrol biasa gitu ya Bapak Ibu. Misalkan yang pertama, tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitasnya dulu. Jadi jangan langsung kamu kena gimana gitu ya yang membuat takut, jangan sampai membuat anak itu takut. Misalnya ajukan pertanyaan seperti ini, misal nih nama anaknya misalnya Fahri aja gitu ya, kita ambil Fahri misalnya. Fahri, kamu kenapa Ibu lihat sering kesiangan? Kamu pasti punya alasan kan kenapa kesiangan terus? Nah, anak itu kan otomatis akan menjawab ya Bapak Ibu. Misalnya, Ibu kayak kemarin Fahri menjawab, Ibu maaf aku tidurnya malam, gadang dulu. Terus kan kita tanya kan kenapa Fahri tidurnya malam? Terus dia ungkapkan, saya main game Bu sampai malam gitu, jadinya tidurnya larut dan akhirnya bangunnya susah gitu. Nah, setelah menstabilkan identitas, kemudian kita validasikan kesalahan yang salah.
Kan terlambat itu salah ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kita ajukan kepada murid kita nih. Misalnya seperti ini. Pak Hari, kamu tahu tidak kenapa kita harus masuk tepat waktu? Kenapa disiplin waktu penting? Jadi dia akan berpikir kan, kenapa nih memang kenapa harus datang tepat waktu? Misalnya, oh iya Bu, kalau datang tepat waktu berarti kita nggak akan ketinggalan pelajaran ya. Nah mungkin kan anak akan mengutarakan itu ya Bapak Ibu, sehingga dia tahu bahwa kesalahan apa yang sudah dia lakukan. Nah setelah memvalidasi tindakan yang salah, tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah kita tanyakan keyakinan kepada anak, misalnya seperti ini. Pak Hari ingat gak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ya, nanti kan anak mungkin kalau ingat pasti akan menjawab, oh iya Bu, kita harus disiplin waktu, begitu ya Bapak Ibu. Nah kemudian kita sambil jelaskan, betul disiplin waktu itu perlu karena merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai murid. Nah seperti itu kita kasih pemahaman supaya anak itu tahu kesalahannya dan mampu mencari solusinya ya. Kita tanyakan solusi apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya supaya tidak terlambat lagi. Begitu ya Bapak dan Ibu. Ya, apakah Bapak Ibu sudah paham nih sampai di sini? Kira-kira ada gambaran nggak Bapak Ibu? Ya, jadi ya, seperti tadi yang sudah diungkapkan bahwa ada 3 tahapan itu ya, pokoknya Bapak Ibu ada 3 tahapan. Misalnya ini nih, kalau di sini contohnya seperti ini Bu. Yang ini dulu, yang menstabilkan identitas, bisa menggunakan kata-kata ini nih Pak Bu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, begitu ya. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi maksudnya biar jadi kayak apa ya, biar stabil dulu gitu ya. Jadi dia belum sampai merasa down gitu ya. Kita ajak ngobrol nih Pak Bu. Kemudian setelah ini kita lanjutkan ke validasi tindakan yang salah. Ini bisa salah satu contoh ya Bapak Ibu. Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau mana yang ini? Ya kurang ini Pojang bisa nggak? Cara, oh ya. Ya ini aja ya Bapak Ibu, contohnya ini ya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nih, yang tadi ya Bapak Ibu, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Sudah? Ada. Yang lain Bapak Ibu, gimana Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Ya, baik. Kalau untuk kelas bawah, restitusi segitiga itu tidak bisa langsung sama anak. Karena apa? Kaitannya ada hubungannya dengan orang tua. Misalnya anak itu sering kesiangan. Tidak cukup ditanya anaknya, jadi harus dipanggil orang tuanya. Mungkin anak itu kesiangan lelet bangunnya. Atau bisa saja waktu mengajar kelas berapa ya, kelas 3 atau kelas 4, anak tidur di sekolah, tidur. Ternyata ditanya tidurnya terlalu malam, ikut membantu orang tuanya mengepang gula. Iya. Jadi tidak cukup sama anaknya, jadi boleh dilibatkan dengan orang tua. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Ya, saya sepakat Ibu. Namun, ini kan konteksnya misalnya di sekolah nih ya Bapak Ibu, kan kita harus memberikan pemahaman dulu terhadap anak. Tentu saja kalau komunikasi dengan orang tua itu sangat perlu dilaksanakan, karena orang tua merupakan mitra kita ya Bapak Ibu dalam mendukung pendidikan anak tersebut. Betul sekali, tepat kata Ibu bahwa tidak cukup hanya kita kita lakukan tindakan terhadap anak, tapi juga perlu komunikasi dengan orang tua. Betul, tepat sekali. Nah, mungkin di lain kesempatan atau di waktu yang lain bisa kita panggil orang tua anak tersebut, kita lakukan komunikasi 2 arah gitu ya Bapak Ibu, untuk mengetahui alasan kenapa anak
beliau anak orang tua tersebut kesiangan terus gitu ya Bapak Ibu, karena kan tentu ada banyak alasan, misalnya yaitu tadi kurang perhatian dari orang tua juga bisa ya Bapak Ibu, misal karena kesibukan mereka kerja gitu, anaknya jadi kurang terperhatikan. Begitu Bapak Ibu? Ada pertanyaan Bu Lala? Mangga, boleh. Pertanyaan ya, mungkin bisa selain itu saya kurang paham ya Bu. Bisa nggak contoh kasus yang dimunculkan gitu untuk sekarang ke ibu-ibu supaya nanti bisa diterapkan, ada gambarannya. Kasusnya, kasus. Nggak ada. Kasus ibu, bapak dan ibu pastilah punya ya permasalahan di kelas. Yang paling sering biasa dilakukan anak kan seperti tadi ya, terlambat masuk kelas gitu, atau misalnya apa nih Bu yang biasa malah sekolahnya bulang betong gitu ya Ibu kalau kata Sunda mah. Misalnya dipalak oleh temannya atau gimana? Berkelahi ya, bisa banyak ya Bapak Ibu. Tentu saja kalau kita ingat gitu, permasalahan anak di sekolah kita itu banyak ya Bapak Ibu, tapi kan kita harus mencari solusinya ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa kita biarkan masalah itu berlarut-larut, apalagi sampai berulang gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, kasus-kasus tadi alangkah baiknya segera kita tangani dengan tadi ya Bapak dan Ibu, dengan segitiga restitusi. Mungkin untuk kalau saya rasa Bapak dan Ibu sudah biasa melakukan segitiga restitusi ini, hanya saja mungkin Bapak Ibu baru mendengar istilahnya Bapak Ibu ya. Oh, bahwa ternyata yang selama ini kita lakukan itu memang segitiga restitusi, tapi kita baru ngeh gitu ya Bapak Ibu. Ya, ya. Tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari itu sudah mengikuti pola segitiga restitusi. Contohnya barusan Ibu lihat, maaf ya namanya Ripai, dari mulai masuk heuai we teras merelak. Nah, heuai. Ketika Ibu tanya, sini kamu ke depan duduk. Mau dipetel surat-surat pendek. Kenapa kamu teh dari lihat Ibu tadi heuai we merelak. Tidurnya malam Bu jam 11. Nah, naonan wae kata Ibu. Main game. Itu contoh kasus. Apa yang dipaparkan oleh Bu Putu Laila sama dengan kasus Ibu barusan. Ditanya kenapa gitu. Terus kenapa tidur malam, main game. Terus dikasih pengertian apa konsekuensinya kalau tidur malam. Nah, itu emang pola segitiga restitusi itu sudah kita jalankan, cuman kita tidak menyadari bahwa itu namanya segitiga restitusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Haji. Ya, tepat sekali ya Bapak dan Ibu. Seperti yang sudah saya utarakan tadi, kita tentu saja kan dalam menangani kasus anak itu pastilah sudah melaksanakan tahapan ini. Hanya saja kita baru tahu gitu ya, baru mengenal bahwa tindakan yang kita lakukan tersebut itu dinamakan segitiga restitusi. Nah, Bapak dan Ibu, ada tanggapan lain mungkin atau ada yang mau menambahkan? Sudah cukup? Ya, baik Bapak dan Ibu. Nah, kira-kira Bapak Ibu mengenai penjelasan budaya positif yang sudah saya paparkan, apakah dapat dipahami Bapak Ibu? Dapat. Nah, iya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita tentu sepakat bahwa budaya positif ini perlu kita laksanakan, kita ciptakan di lingkungan sekolah kita Bapak Ibu, sehingga anak-anak didik kita nanti akan tumbuh, akan memiliki karakter baik yang tentu saja sesuai harapan kita, yaitu memiliki nilai-nilai yang mengacu kepada nilai luhur Pancasila sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian ya Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk partisipasi Bapak dan Ibu guru dalam diseminasi positif
yang hari ini telah dilakukan. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dan dapat mengaplikasikannya di kelas kita maupun di sekolah kita. Terima kasih Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Putu Laila yang telah menyampaikan materi tentang budaya positif pada kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan ke-11. Kami selaku moderator pada kesempatan ini mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dari awal sampai akhir saya memandu acara, mohon maaf bila ada kesalahan. Baiklah, kita tutup acara ini dengan Panhamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan Ibu ya, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Sebutkan aturan di kelas, tahu nggak apa aja? Harus sopan, terus jangan ngobrol, apalagi aturan di kelas. Jangan main, jangan berantem. Jangan naik ke meja. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan bolos, apalagi ya betul itu yang kalian sebutkan tadi itu adalah contoh-contoh peraturan sekelas. Nah, coba lihat ke sini, kita lihat. Bisa lihat yang ke sini? Lihat. Ada berapa gambar itu? 60. Di kelas nanti yang mana? Cari, paham nggak? Paham. Yang boleh dilakukan di kelas itu harus dikasih tanda. Coba keluarkan pensilnya, bisa? Ada gambar mana yang boleh dilakukan di kelas? Kumpul ke sana, kumpul. Datang tepat waktu. Beres belum? Kalau gini boleh nggak cuma bikin nangis teman? Kalau nggak boleh tandanya X. Nah, tadi kalian sudah melihat gambar. Ada gambar yang boleh dilakukan di kelas, ada yang tidak boleh dilakukan di kelas. Coba perhatikan. Ini kan ada murid yang lagi bersih-bersih. Itu boleh dilakukan di kelas? Ya. Kebersihan. Sepakat semuanya? Setuju? Setuju kita jaga kebersihan? Artinya kita semua harus bisa melaksanakan 5 keyakinan kelas kita. Paham? Ya, ada berapa keyakinan kelas kita? Ada 5. Yang pertama, kebersihan. Yang kedua, sopan santun. Datang tepat waktu. Saling menghormati. Ibu tanya ke kalian setuju nggak dengan keyakinan kelas kita? Semua bisa perhatikan ke sini ke papan tulis, bisa? Ini adalah keyakinan kelas kita. Ada berapa? 5. 1.